Setiap hari jutaan warga Jakarta bergantung pada Transjakarta, bus biru, oren yang kita kenal. Tapi pernahkah kamu bertanya, siapa yang mengawasi Transjakarta? Siapa yang memastikan bus datang tepat waktu, tarif wajar, dan pelayanannya sesuai standar? Jawabannya ada di sebuah dinas yang namanya mungkin terdengar biasa, Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1. Pada saat ini kami akan menjelaskan terkait bagaimana Dinas Perhubungan DKI untuk mengawasi daripada jalannya Transjakarta. Dan untuk memperoleh informasi lebih lanjut, kami juga sudah melakukan wawancara untuk mendapatkan data akurat terkait bagaimana Dinas Perkotaan melakukan pengawasan terhadap Transjakarta. Transportasi publik merupakan pelayanan yang sangat dekat dengan masyarakat. Karena di setiap harinya jutaan penumpang, kualitas Transjakarta harus terus diawasi agar tetap aman, nyaman, dan berkualitas. Secara umum, Dinas Perhubungan atau yang lebih kita kenal sebagai Dishub merupakan badan yang bertugas untuk merencanakan, mengendalikan, dan juga memberikan pengawasan terhadap transportasi yang ada di Jakarta. Salah satunya adalah Transjakarta yang bersatu sebagai badan usaha milik daerah atau mungkin yang lebih kita sering panggil dengan BUMD. Bagaimana pengawasan tersebut dilakukan dalam praktiknya? Berikut adalah hasil wawancara kami dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Sebelumnya izin menjawab, posisi PT Transportasi Jakarta itu merupakan BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan layanan operasional transportasi massal, khususnya mikrotrans, terus ada juga bis sedang dan angkutan massal lainnya, dan layanan integrasi lainnya dengan angkutan umum lainnya. Mayoritas saham yang dimiliki Transjakarta itu adalah milik Pemprov DKI Jakarta. Itu. Sementara Dinas Perhubungan itu sebagai regulator atau pembina perumus kebijakan, pengendali serta pengawas terhadap penyelenggaraan transportasi di Jakarta. Dengan demikian, hubungan kami adalah antara regulator dan operator. Seperti itu. Dan untuk kewenangan-kewenangan Dinas Perhubungan itu adalah kami memberikan pertama subsidi layanan angkutan umum. Subsidi Transjakarta itu ada di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Dua adalah menentukan arah kebijakan transportasi Jakarta, seperti pengembangan koridor, terus integrasi yang harus dijalankan oleh Transjakarta selaku operator. Yang kedua, kami menetapkan standar pelayanan, baik standar pelayanan minimum atau standar operasional prosedur yang wajib dijalankan oleh Transjakarta. Yang keempat, kami mengkoordinasikan integrasi Transjakarta dengan moda lainnya seperti MRT, LRT, terus angkutan pengumpan, sehingga sistem pembayaran terpadu Jaklingko. Terus yang kelima itu adalah pengawasan operasional transportasi. Siap, izin menambahkan ya Mbak Fatia. Mungkin perlu diketahui juga mungkin sejarah dari PT Transportasi Jakarta. Karena PT Transportasi Jakarta ini ada dari tahun 2005 ya kalau nggak salah. Itu dulu bentuknya masih BLUD. BLUD yang salah satu unit di Dinas Perhubungan, di bawah Dinas Perhubungan. Lalu di tahun 2014 itu dipisah menjadi BUMD. Nah, lalu di sini seperti yang tadi dibilang oleh Kak Fatia, itu Dinas Perhubungan memberikan subsidi kepada PT Transportasi Jakarta untuk untuk penyelenggaraan angkutan umum di DKI Jakarta. Dengan pemberian subsidi itu, kami meminta bahwa standar yang diberikan oleh PT Transportasi kepada masyarakat itu diatur dalam Pergub 2 nomor 2024. Dan untuk bentuk pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan itu di kami sendiri itu kami melaksanakan rekonsiliasi. Jadi kami meng-hire surveyor untuk terjun ke lapangan, melihat situasi kondisi real existing yang ada, lalu dilaporkan kepada kami, Dinas Perhubungan sebagai regulator, kami rapatkan, lalu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tidak terpenuhnya SPM tersebut, kami kenakan denda margin keuntungan kepada PT Transportasi Jakarta. Sama ini juga kali menambahkan, di kami juga ada yang namanya
cepat respon masyarakat. Di situ juga sebagai bentuk pengawasan terhadap pelayanan kepada masyarakat. Jadi misalnya seperti yang sedang dilaksanakan sekarang juga, ketika misalnya ada aduan atau laporan kepada terkait penyelenggaraan angkutan umum, itu paling lambat kita tindak lanjut itu 2 hari. Jadi setelah 2 hari itu capaiannya tidak 100%. Ketika capaian tidak 100% itu menjadi denda keuntungan pada transportasi Jakarta. Gitu. Mekanisme koordinasi, evaluasi kinerja, dan akuntabilitas antar dinas perhubungan Transjakarta dalam memastikan pelayanan yang tadi Mas, mungkin kami itu punya standar pelayanan minimal itu Pergub 2 tahun 2024. Itu yang harus dipenuhi oleh Transjakarta. Dalam pelaksanaannya, itu kami melakukan survei lapangan dibantu oleh pihak ketiga. Lalu itu yang menjadi apa namanya dasar dari pembayaran subsidi. Lalu di kinerja juga itu ada beberapa indikator. Yang pertama itu ada ketercapaian target pelanggan, ketercapaian standar pelayanan minimal, lalu cepat respon masyarakat dan apa namanya severity index atau accident rate itu. Jadi dari situ kita pantau karena tiap bulan kami melakukan rapat SPM ya. Jadi semuanya terlihat bagaimana proses monitoring dari kinerja mereka. Lalu untuk mekanisme koordinasi yang tadi disampaikan ya, itu per bulan kita ada rapat dan evaluasi kinerja transportasi itu kita bisa lihat dari ketercapaian pelanggan. Jadi misalnya gini, kalau misalnya terkait rute, itu juga kami melihat apakah rute tersebut efisien apa tidak. Jadi dengan subsidi yang telah dikeluarkan, apakah itu tercapai maksimal, digunakan maksimal oleh masyarakat apa tidak. Jika misalnya memang demand-nya kurang pada rute tersebut, kami bisa melakukan modifikasi rute. Itu menjadi evaluasi kinerja kami. Lalu itu juga kita lihat mungkin sekarang terdapat efisiensi dan lain-lain. Itu kami juga melihat mana saja rute-rute yang memang tidak produktif. Itu bisa dipangkas juga. Itu masih rencana, tapi mungkin nanti bakal dilakukan. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan ya. Ya baik Mas, terima kasih banyak Mas. Mungkin aku lanjut ke pertanyaan berikutnya mengenai apa aja sih Mas tantangan yang perlu dihadapi di sub dalam mengawasi Transjakarta serta langkah strategis apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola transportasi publik di Jakarta itu sendiri Mas. Tantangan yang dihadapi di sub dalam mengawasi Transjakarta ya, itu sebetulnya kita punya beberapa instansi yang memang berhubungan dengan penyelenggaraan transportasi umum. Salah satunya mungkin contoh halte. Halte itu penyelenggaraan halte itu kan adanya di bidang lalu lintas. Sekarang kepemilikannya ada di Dinas Bina Marga. Lalu apa namanya dimanfaatkan asetnya oleh Transjakarta. Lalu yang apa namanya kewenangan tersebut seperti contoh halte itu terkoneksi dengan JPO. JPO itu perlu dilakukan pemeliharaan. Itu JPO punyanya Dinas Bina Marga, tapi di situ ada tumpang tindih kebijakan. Mungkin itu yang masih terasa sekarang ya, yang menjadi tantangan di kami, karena masih ada tumpang tindih kewenangan. Lalu untuk langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola transportasi publik di Jakarta itu yang tadi telah saya sampaikan juga, efektivitas apa namanya produktivitas dari rute itu bagaimana, apakah efisien apa tidak, apakah
demandnya banyak apa tidak itu kami monitoring setiap waktu dan memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat dalam bentuk ya modifikasi rute ataupun eh, pengadaan rute baru. Mungkin itu ya, Mas Kevin. Boleh bantu tambah jawab? Boleh mengasih saran, masukan lagi? Selain itu, tantangan layanan Transjakarta ini adalah kompleksitas dan skala layanan transportasi Jakarta ya. Saat ini kan memang Transjakarta tidak hanya melayani untuk wilayah Jakarta saja, tapi kami mencakup Jabodetabek. Gitu. Kami mempunyai layanan Trans Jabodetabek, itu juga tantangan utama kami gitu. Terus integrasi berbagai integrasi ya, integrasi rute, jadwal, tarif, sistem pembayaran maupun integrasi fisik karena saat ini tidak hanya Dinas Perhubungan tetapi ada juga kewenangan Kementerian Perhubungan seperti KRL dan LRT Jabodebek itu menjadi kewenangannya Kementerian Perhubungan. Terus memang pengawasan subsidi dan akurasi data layanan juga itu merupakan tantangan buat kami juga gitu. Karena kami seperti yang diinfokan oleh Mas Rehan itu kami juga meng-hire pihak ketiga untuk mengawasi subsidi ini gitu. Terus juga ada kemacetan lalu lintas gitu kan. Kemacetan dan kondisi lalu lintas di Jakarta ini kan itu ya berubah-ubah ya. Dengan adanya kemacetan ini, jadi kami tidak bisa mengejar headway yang sesuai gitu, sama jadi kepuasan pelanggannya juga jadi menurun gara-gara headway-nya telat gitu. Terus sama mungkin ini langkah strategis yang perlu dilakukan oleh Dinas Perhubungan adalah penguatan integrasi transportasi melalui Jaklingko itu. Kami sudah mempunyai program Jaklingko. Di mana melalui sistem Jaklingko ini mencakup integrasi tarif, rute, pembayaran, dan moda. Sama mungkin ini sih peningkatan transportasi berkelanjutannya juga. Saat ini di DKI juga pengembangan TOD sedang digalakan ya. Untuk ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Berdasarkan hasil wawancara, Disub DKI Jakarta melakukan pengawasan melalui mekanisme monitoring dan evaluasi. Pengawasan tersebut agar segala standar operasional sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, Disub juga berperan untuk menindaklanjuti temuan-temuan permasalahan yang ada di lapangan. Karena dari tindak lanjut tadi menjadi peningkatan kualitas layanan publik yang jadi lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan Dishub dan juga Transjakarta itu bukan sekadar hubungan administratif, tapi juga hubungan untuk gimana caranya menjamin kualitas pelayanan publik, khususnya transportasi umum, bisa berjalan secara efektif dan juga optimal.